Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan vaksin teknologi, yaitu vaksin BCG. Apa itu bioteknologi? Seperti yang kita ketahui, bioteknologi diartikan sebagai teknologi yang menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu produk. Nah, di dalam kefarmasian itu sendiri, bioteknologi sangatlah penting, di mana bioteknologi dalam farmasi termasuk ke dalam penggunaan sel hidup atau mikroorganisme, budaya jaringan atau enzim untuk menghasilkan suatu obat, pengobatan, atau untuk alat diagnostik. Selain itu, beberapa contoh produk bioteknologi antara lain protein farmasetik rekombinan, antibodi monoklonal rekombinan, vaksin rekombinan, asam nukleat terapeutik. Yang akan kita bahas saat ini adalah vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Vaksin BCG adalah vaksin hidup yang dibuat dari Mycobacterium bovis yang dibiak berulang selama 1-3 tahun sehingga didapat hasil yang tidak virulen tapi masih mempunyai imunogenitas. Vaksin ini tidak mencegah terjadinya infeksi tuberkulosis tetapi mengurangi resiko terjadinya tuberkulosis berat seperti meningitis TB dan tuberkulosis miliar. Nah, setelah kita tahu apa itu bioteknologi dan apa itu vaksin BCG, berikut adalah proses pembuatannya. Proses upstream. Di dalam proses upstream terdapat 5 bagian. Yang pertama, host, kedua, sumber gen, ketiga, mekanisme cloning, keempat, ekspresi gen, dan terakhir, proses fermentasi. Yang pertama, host. Seorang peneliti bernama Camille Guerin berhasil menemukan vaksin untuk mencegah penyakit TBC yang dinamakan vaksin Bacillus Calmette-Guerin yang sering disebut dengan BCG. Dalam vaksin BCG ini terdapat host atau inang yang berperan, yaitu Mycobacterium bovis, berasal dari sapi yang menderita mastitis tuberkulosis. Yang kedua, sumber gen. Pada vaksin BCG terdapat Mycobacterium bovis sebagai sumber gen. Mycobacterium bovis ini berbentuk batang, memiliki panjang 2-4 mikrometer dan lebar 0,2-0,5 mikrometer, serta bersifat aerob oblingat, parasit intraseluler fakultatif, terutama pada makrofag, dan memiliki waktu regenerasi yang lambat yakni 15-20 jam. Yang ketiga, mekanisme cloning. Proses kulturasi berlangsung selama 13 tahun dengan total 231 siklus subkultur. Hasil dari proses yang panjang ini menghasilkan suatu vaksin yang dinamakan dengan vaksin Bacillus Calmette-Guerin atau BCG yang berisi organisme hidup yang secara imunologi memiliki virulensi yang sama dengan Mycobacterium bovis. Ekspresi gen. Plasmid PGEMT-SI-S16, PGEMT-SI-CFI0 dan PET29B+ dipotong menggunakan enzim KPNE dan NDEI mengikuti komposisi reagen reaksi restriksi. Mikrotub yang berisi campuran reagen reaksi restriksi diinkubasi selama 16 jam pada temperatur 37 derajat Celcius dan hasil reaksi restriksi dianalisis dengan cara elektroporesis pada gel aragosa 0,8% menggunakan marka DNA IKB. Pita DNA hasil potongan PGEMT-SI-S16 dan PGEMT-SI-CFP0 dipotong dari gel dan dipurifikasi. Pita DNA PET29B+ yang telah dipotong enzim KPNI dan NDEI juga dipotong dari gel dan dipurifikasi. Hasil purifikasi vektor PET29B+ selanjutnya diligasikan dengan DNA sisipan S16 dan CFPI0 sesuai komposisi ligas. Proses fermentasi. Vaksin BCG saat ini diproduksi dengan menggunakan metode pertumbuhan pelikel, di mana mikrobakteri bovis BCG dibudidayakan dalam labu diam dan bentuk pelikel pada antarmuka cairan udara. Pelikel kemudian dihomogenkan dengan bal milling dan diliofilisasi pembros ini
merupakan proses rumit dan panjang yang sulit distandarisasi. Oke, sekarang kita lanjut pada proses yang kedua, yaitu proses downstream. Downstream merupakan proses lanjutan dari fermentasi pada tahap upstream, di mana pada proses downstream ini kita akan melakukan proses pemurnian dari senyawa protein hasil fermentasi senyawa BCG. Proses downstream ini dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, pemisahan dan pemurnian protein, dan yang kedua, modifikasi dan uji pyruvate kinase. Pada proses yang pertama, pada proses pemisahan dan pemurnian protein, dilakukan pemurnian melalui kultur induksi selama 4 jam. Setelah itu, satu koloni diinkubasi untuk ekspresi batch besar dan pemurnian protein yang diinginkan. Inkubasi dilakukan dengan menggunakan 1 mm IPTG pada suhu 37 derajat Celcius selama 18 jam. Lanjut pada tahap yang ketiga, yaitu dilakukan sonikasi pellet dalam lisis buffer dengan konsentrasi 2 molar, lisis urea 4 molar disentrifugasi pada 10.000 rpm selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Lanjut, setelah disentrifugasi, supernatan diproses menjadi protein pemurnian menggunakan NI-NTA berdasarkan pemurnian kolom afinitas dengan elusi gradien imidazol. Lalu, pada tahap akhir, fraksi yang dimurnikan tadi diberikan warna dengan warna biru cerah komosis. Next slide. Kita akan lanjut pada proses yang kedua, yaitu modifikasi dan uji pyruvate kinase. Pada modifikasi dan uji pyruvate kinase ini, aktivitas dari bakteri M. tuberculosis PYK ditentukan dengan alpha laktosa dehidrogenase, kemudian digabungkan dengan sistem pengujian dengan mengukur penurunan absorbansinya pada 340 nanometer. Hal tersebut dilakukan karena akibat dari oksidasi dari nikotinamid adenin dinukleotid atau NADH. Kemudian dilanjutkan dengan campuran tadi ditambahkan dengan buffer imidazol, ditambahkan juga dengan kalium klorida, magnesium sulfat, dan ADP. Kemudian diencerkan menggunakan laktat dehidrogenase dengan konsentrasi mencapai 1300 sampai 1400 unit per mili untuk membuat volume akhirnya. Selain itu, aktivitas M. tuberculosis PYK juga dapat ditentukan dengan metode uji Bradford. Lalu, hasil tadi, protein tersebut akan dihitung konsentrasinya menggunakan absorbansi pada absorbansi 595 nanometer menggunakan alat spektrofotometri. Oke, selanjutnya ada analisis kemurnian protein. Jadi, ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa vaksin BCG ini dapat berkhasiat bila diberikan ke pasien. Jadi, aspek penting dari pengujian ini memerlukan analisis produk untuk mengetahui berbagai potensi kontaminan. Analisis yang pertama itu ada analisis struktur sekunder dan tersier. Jadi analisis ini seperti pemetaan peptida, sequencing N-terminal, atau analisis asam amino yang akan menghasilkan informasi yang berkaitan dengan struktur primer polipeptida, yaitu urutan asam aminonya. Dan tes semacam ini tidak menghasilkan informasi yang berkaitan dengan struktur order tinggi, yaitu struktur sekunder dan tersier dari polipeptida, bersama dengan struktur kuaterner protein multi subunit. Tapi baru-baru ini dengan proton NMR itu juga telah diterapkan untuk mempelajari order struktur protein yang lebih tinggi,
Jadi dengan NMR proton ini bisa diketahui struktur sekunder dan tersiernya. Selanjutnya dilakukan pendekatan imunologi untuk mendeteksi kontaminan. Hal ini dilakukan karena vaksin BCG berasal dari bakteri yang dilemahkan dan berpotensi imunogenik. Jadi di sini perlu dilakukan immunoassay untuk mendeteksi dan menghitung pengotor yang tidak terkait produk dalam persiapan akhir. Nah, immunoassay ini biasanya menggunakan strategi yang disebut pendekatan kosong. Pendekatan kosong ini memerlukan pembuatan sel inang yang identik dalam semua hal ke sel produsen alami, kecuali kekurangan pengkodean gen untuk produk yang diinginkan. Sel produsen kosong ini kemudian dikenai prosedur pemrosesan hulu yang identik dengan yang dilakukan dengan normal sel produsen. Untuk ekstrak seluler, selanjutnya dikenai proses pemurnian produk normal, namun hanya sampai tahap sebelum tahap akhir pemurnian. Ini akan menghasilkan sebuah susunan protein yang bisa disinari bersama dengan produk akhir. Nah, pemurnian antibodi ini memungkinkan penggabungan mereka dalam sistem imunoassay berbasis radioimmunoassay atau enzim yang kemudian digunakan untuk menyelidiki produk tersebut. Sistem uji multi antigen tersebut akan mendeteksi jumlah total pengotor yang berasal dari sel inang yang ada dalam produk. Yang terakhir ada kesimpulan, vaksin BCG merupakan vaksin hidup yang dibuat dari Mycobacterium bovis dan proses pembuatannya yang pertama upstream proses meliputi host. Host itu sendiri ada Mycobacterium bovis berasal dari sapi yang menderita mastitis tuberkulosis. Yang kedua ada sumber gen Mycobacterium bovis itu sendiri. Yang ketiga ada mekanisme cloning, yaitu Mycobacterium bovis dikultur dalam suatu media. Proses kulturasi berlangsung selama 13 tahun. Selanjutnya ada ekspresi gen, mikrotub yang berisi campuran reagen reaksi restriksi, diinkubasi selama 16 jam pada temperatur 37 derajat Celcius dan hasil restriksi dianalisis dengan cara elektroforesis pada gel agarosat 0,8% menggunakan marker DNA 1Kb. Proses fermentasi, Mycobacterium bovis BCG dibudidayakan dalam labu diam dan bentuk pelikel pada antarmuka cairan udara. Downstream proses meliputi permunian protein dilakukan dari kultur induksi selama 4 jam, diikuti oleh sonikasi pellet cell dalam 1 kali lysis buffer 2 molar dan buffer lysis urea 4 molar, disentrifugasi pada 10.000 rpm selama 15 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir, analisis kemurnian protein. Metode yang digunakan adalah analisis seperti pemetaan peptida, sequencing and terminal atau analisis asam amino menghasilkan informasi yang berkaitan dengan struktur primer polipeptida, yaitu urutan asam aminonya. Sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kekurangan dalam pemaparan materi. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Akhir kata kami ucapkan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.